Halo adik-adik pintar. Apa kabarnya? Semoga senantiasa sehat dan selalu penuh dengan kegembiraan. Selamat datang di cerita si kecil, imajinasi anak pintar. Pada kali ini kita akan menyaksikan cerita tentang kisah 3 orang sahabat yang sedang memainkan permainan petak umpet. Bagaimana keseruan ceritanya? Langsung saja kita saksikan bersama-sama. Kisah 3 orang yang bersahabat karib yaitu James, dan adik perempuannya Sally, dan Mark, sedang merasa bosan. Mereka sudah bermain sepanjang hari, tetapi hari sudah gelap, dan pandangan di sekitar juga tidak jelas. Mereka juga belum ingin pulang atau bermain permainan lagi karena malam itu begitu indah. Mereka juga tidak tahu harus berbuat apa dan masih terlalu awal bagi mereka untuk pulang. Aku rasa aku akan pulang saja, kata Mark dengan suara sedih. Ayolah, jawab James, kita masih punya waktu untuk bermain permainan lain atau apapun itu. Lalu Sally pun berkata, aku punya ide, mari kita bermain petak umpat. Menemukan Sally itu hal yang mudah. Dia selalu berlari menjauh dan kemudian mengelilingi kembali sehingga dia akan berada dekat dengan titik awal, tempat aman yang harus dicapai sebelum di-tag. Lalu Mark mencari pohon terbesar dan berlari ke arahnya. Tetapi sayangnya dia tidak ada di sana. Aku yakin dia ada di belakang semak besar itu, katanya pada dirinya sendiri. Jadi dia berlari ke sana dan siap untuk mengejarnya. Tapi dia juga tidak ada di sana. Saat dia berbalik, dia melihat James berlari menuju basis, dan berlari mengejarnya. Sesaat sebelum dia menyentuh bahu James, James menyentuh basis dan berteriak, aman. Lalu James bertanya, sudahkah kamu menemukan Sally? Mark pun menjawab, belum nih, aku belum juga bisa menemukannya dan hari sudah mulai larut. Kita sebaiknya pulang saja. Jadi kedua anak laki-laki itu berteriak, ayo keluar Sally. Ini sudah malam. Tetapi tidak ada jawaban, bahkan tidak ada sedikit suara pun di sekitar itu. Mereka berteriak lagi dan mencoba memanggil Sally. Ayo keluar Sally. Hari semakin gelap, namun, tetap tidak ada jawaban dari Sally. Lalu mereka berdua mulai khawatir dan mulai mencarinya lebih jauh. Di saat mereka berjalan-jalan di sekitar area itu, mereka terus saja memanggil, Sally, keluarlah, kami menyerah, kamu aman. Tetapi tidak peduli di mana mereka mencari, atau seberapa banyak mereka memanggil, Sally tidak menjawab, seolah-olah dia menghilang. Sally bertanya-tanya apa yang telah terjadi. Yang dia ingat sebelumnya dia telah merayap di bawah batang besar dari pohon yang tumbang untuk bersembunyi. Sekarang, Sally melihat ke atas, dan dia melihat beberapa bintang melalui lubang kecil di atasnya. Sally ternyata telah jatuh ke dalam sebuah lubang yang cukup dalam. Sally mencoba berteriak dari dalam lubang itu, tolong saya, Sally berteriak namun suaranya hanya bergema di dalam lubang tersebut. Tolong, siapapun tolong saya, teriak Sally dengan keras. Apakah kamu mendengarnya James? Mark berkata dengan bersemangat. Sally baru saja berteriak-teriak minta tolong. Teruslah berteriak Sally, teriak James. Dengan begitu kami bisa menemukanmu dari suaramu itu. Sally mendengar saudaranya dan terus berteriak. Setelah sejenak, kedua anak laki-laki itu berdiri di samping batang pohon yang besar itu. Hei Sally, apakah kamu terjebak di bawah pohon ini? Tanya James. Sepertinya begitu, teriak Sally. Ketika aku merayap di bawahnya untuk bersembunyi, aku jatuh ke dalam lubang ini. Tolong bantu aku takut, di sini sangat gelap, dan aku tidak bisa keluar. Mark berkata, James, kamu tetap di sini dengan Sally, dan aku sekarang akan pergi memanggil ayahku. Lalu Mark pun berlari ke dalam kegelapan. Jangan takut, kata James, aku ada di sini bersamamu, tapi aku takut sekali, tangis Sally, kamu di atas sana dan aku di bawah sini. Tiba-tiba saat Sally berbalik di kegelapan gua itu, dia menabrak sesuatu, berteriak, dan mulai menangis. Apa yang salah? Teriak James. Ada sesuatu di sini bersamaku, jawab Sally dengan suara gemetar, dan tepat pada saat itu, Mark dan ayahnya datang berlari melalui hutan. Ayah Mark berjongkok dan bertanya kepada Sally, Sally, apakah kamu baik-baik saja? Ayah Mark bisa mendengar tangisan dan isak tangisnya. Sally, apakah kamu terluka? Tanya ayahnya. Tidak, katanya, tapi aku takut dan ada sesuatu di sini bersamaku. Menjauhlah sedikit, Sally, paman akan menurunkan tali dan akan turun bersamamu sebentar lagi. Ayah Mark mengikat tali ke pohon, dan masuk ke lubang di bawah batang pohon tersebut sambil berayun sedikit, dan menurunkan dirinya ke dalam gua. Sally bisa melihatnya turun dengan tali dan berhenti menangis. Bukan hanya dia saja yang ada di sana sekarang, tetapi gua itu pun menjadi lebih terang dari sinar senternya paman yang bersinar di lantai.
Setelah mencapai lantai gua, dia menyinari Sally dan memberinya pelukan besar. "Jangan takut," kata paman pada Sally. "Aku akan mengeluarkanmu dari sini secepatnya." Kemudian dia menyinari sekeliling dan melihat bahwa Sally sebenarnya telah jatuh ke dalam gua kecil, dan sangat dekat dengan mereka. Di tengah gua itu, ada sesuatu berbentuk kotak yang dibungkus dengan lapisan selimut tua. "Ayo kembali ke rumahku untuk secangkir teh panas," ucap paman. "Aku akan menghubungi orang tua kalian agar mereka tidak khawatir, dan kita akan melihat apa isi kotak yang ditemukan Sally tadi," ujar paman sembari mereka bergegas berjalan menuju ke rumah. Dan ketika mereka sampai di rumah Mark, mereka menikmati teh yang dibuat paman. Mereka pun mulai memperhatikan kotak yang mereka bawa. Mereka dengan hati-hati melepaskan lapisan selimut tua yang membungkus kotak itu untuk melihat isi kotak tersebut. Mereka membukanya perlahan-lahan dan menatap dengan kagum. "Wah," ucap Sally dengan tidak percaya. "Aku tidak percaya dengan apa yang aku lihat." James, Mark dan ayahnya hanya terdiam menatap isi kotak itu. Di dalam kotak itu terdapat permata dari setiap warna yang begitu berkilauan. Ada berlian, rubi, safir, dan zamrud berbagai bentuk dan ukuran. Mereka bisa melihat beberapa koin emas dan untaian mutiara. "Kita kaya," teriak anak-anak laki-laki itu. "Tunggu dulu," potong ayah Mark. "Seseorang mungkin kehilangan ini, dan saya pikir kita sebaiknya tidak bersenang dulu sebelum kita tahu lebih banyak tentang harta karun ini. Lagi pula, Sally lah orang yang menemukannya." "Aku akan berbagi paman," kata Sally dengan senang. "Kamu memang anak yang baik hati Sally," jawab ayah Mark. "Tapi sebaiknya kita harus menghubungi pihak polisi sekarang." Esokan harinya, mereka berempat dan ibu Sally pergi ke kantor polisi, menjelaskan apa yang terjadi, dan menyerahkan harta karun itu kepada polisi untuk dilakukan penyelidikan. Mereka meninggalkan kantor polisi dengan sedih, bahkan es krim coklat yang dibeli ayah Mark untuk mereka tidak membuat mereka tersenyum. Mereka kembali dalam keheningan. Beberapa minggu berlalu dan belum juga ada kabar dari polisi. Kemudian, suatu sore, ayah Mark menelepon James, Sally dan orang tua mereka. "Polisi baru saja menelepon dan saya pikir kalian sebaiknya datang sekarang," katanya. "Saya khawatir ada berita buruk tentang harta karun itu. Polisi sedang dalam perjalanan dan akan menjelaskan semuanya ketika kalian tiba di sini." Sally dan James tidak banyak bicara selama perjalanan ke rumah Mark. Sally berpikir bahwa karena ini adalah berita buruk, harta karun itu mungkin milik orang lain. Meskipun kemungkinan besar mereka kehilangan harta karun itu, kemana prinsip yang menemukan adalah yang memegang, gumamnya. "Apa yang kamu katakan, Sally?" tanya ibunya. "Oh, tidak apa-apa," jawab Sally. Kemudian dia mengeluarkan nafas panjang yang sedih, yang bergema di dalam mobil. Ketika mereka tiba di rumah Mark, polisi sudah ada di sana dengan kotak harta karun itu. Ketika Sally masuk, Kapten memperkenalkan diri dan berkata, "Sally, ini adalah milikmu. Tapi terlebih dahulu, orang tuamu perlu menandatangani beberapa dokumen. Kotak beserta isinya yang kamu temukan ini adalah milikmu," ujar Pak Polisi. Sally, Mark, dan James berteriak dengan sukacita dan menari-nari di sekitar ruangan. Kemudian Sally berkata, "Apa berita buruknya, Pak?" Kapten tersenyum dan berkata, "Harta karun ini bernilai fantastis daripada yang bisa kamu bayangkan. Dan dengan kekayaan yang baru kamu temukan ini, maka akan datang tanggung jawab yang besar pula." Sally tidak begitu mengerti apa yang dikatakan Kapten, karena pada saat ini hal itu tidaklah terlalu penting bagi Sally. Mark bertanya, "Sally, apakah harta ini akan kamu bagi-bagi?" "Tentu saja," kata Sally. "Jika kalian berdua dan James tidak membantu saya, mungkin saya masih terjebak di gua itu." Beberapa hari kemudian Sally mengundang semua orang ke rumahnya. "Saya telah memutuskan apa yang akan saya lakukan dengan harta karun ini setelah dijual," katanya. "Saya memberikan 1/6 kepada mama dan papa kita, 1/6 kepada mama dan papa Mark, 1/6 kepada Mark, 1/6 kepada James, dan 1/6 untuk saya, berarti ada sisa 1/6 ekstra lagi dong," Mark dengan bangga mengatakannya. Mark adalah anak yang suka matematika dan dapat langsung memahami perhitungan Sally. "Tidak ada," kata Sally. "Ada," kata James. "Tidak ada," kata Sally dengan suara marah. Segera setelah Mark hendak menjelaskan perhitungannya, Sally berkata, "Inilah sebabnya mengapa tidak ada sisa 1/6 lagi. Saya akan memberikannya kepada amal setempat, sehingga bisa diberikan kepada orang-orang yang kurang beruntung dan sedang membutuhkan."
Ibunya dan ayahnya mengatakan bahwa itu adalah tindakan yang sangat terpuji dan bertanggung jawab. Mereka semuanya sangat bangga pada Sally dan tahu bahwa dia mengerti apa yang dimaksud kapten ketika dia menyerahkan harta karun itu padanya beberapa hari sebelumnya. Jadi, adik-adik, hikmah apa yang bisa kita petik dari cerita ini? Betul sekali, kita harus bisa menjadi orang yang ingat akan budi dan jasa orang lain, dan, jika kamu punya rezeki lebih, alangkah indahnya jika kamu ringan hati memberi bantuan kepada orang lain, tanpa melihat siapa dia, dan seperti apa dirinya. Oke adik-adik, saya pamit dulu, sekian cerita kita kali ini, dan jika adik-adik suka dengan cerita ini, jangan lupa untuk subscribe, dan tekan tombol like sebagai tanda kamu orang yang punya kepedulian. Sampai bertemu di cerita selanjutnya, tetap semangat.